Obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi di channel Derek Poro Kiai. Masih mengikuti pengajian guru kita bersama yaitu Gus Baha. Pengajian kali ini Gus Baha menceritakan bahwasanya beliau memiliki obsesi atau cita-cita terbesar, yaitu setiap pengajian beliau Gus Baha ingin orang mukmin bahagia. Dengan bahagia itu orang mukmin tidak macam-macam mencari kebahagiaan lewat jalur maksiat. Gus Baha menginginkan kita sebagai orang mukmin bahagia dengan pengajian beliau yang disampaikan dengan lugas, gamblang, berdasarkan sanad ilmu yang jelas. Dengan mengikuti pengajian Gus Baha, kita dapat memperoleh kebahagiaan dengan jalur yang benar, yaitu jalur ilmu, bukan melewati jalur-jalur yang tidak diizinkan oleh agama, seperti maksiat dan lain sebagainya. Perlawanan terhadap maksiat itu gampang, karena tidak ada sesuatu yang mubah, kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Dan meninggalkan keharaman adalah sesuatu yang menjadikan itu hal yang wajib atau suatu kewajiban. Lebih lengkapnya lagi, mari teman-teman kita simak pengajian Gus Baha berikut ini. Semoga kebaikan dan perbaikan selalu menyertai kita semua. Monggo langsung saja kita simak pengajian lengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih makta wa sa'a sabila, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh qari, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litilkal munkar atau litilkal munkarat, bahwa munkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum, nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak, ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali.
Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang, karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarahu. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel itu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki, dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu nggak suka kamu. Ya baguslah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard nggak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang ndak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi iskal janggal, kenapa kamu nggak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya Allah. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Jadi kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi kalau kita sudah tidak bahagia dengan taat itu bahaya sekali. Obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan, itu melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksiyah.
Misalnya saya semalaman asik musamaroh itu jagungan malam sama Habib Toha Al Munawwar. Itu Allah ngitungnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting tuh enggak. Malam itu Bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama membagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman, mungkin bahas hal-hal yang ringan, mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukan mubah. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah, lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi nggak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, oh kesini ikut saya, terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan, ya makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja ilallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan itu. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan enggak kebayang gitu. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya enggak punya uang gitu. Setelah makan wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit toa. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, sahih enggak? Padahal andai kan dibodoni sahih ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya itu. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya, bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang pesa ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Terus sama Allah digojlok, kamu itu nabi saya, kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi Ayub unik. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100,
ingin 1.200.000.000. Itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmat-Mu? Karena rahmat Allah tidak terbatas. Sudah Gusti, tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik tuh kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek itu mata kakinya tidak kelihatan saking halusnya. Kalah Indonesia lah, kalah. Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai dupa Arab yang mahal itu. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu itu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus. Oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin kan. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah saya soal, malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlek sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani karena beliau senior. Ata'jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, ganti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Oh jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa, enggak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reok itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian ya kedonyan tenan gitu. Karena enggak ridho gitu loh kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksiat. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya, supaya rakyat senang dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa?
faqad ataina ala Ibrahimal kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin Unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat, karena kita ada ridho kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, "Tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati?" katanya. Sementara bupati enggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja oleh. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya wah, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Ya, kira-kira gitu lah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, karena kan dia kiai gitu. Tapi rondonya raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Seorang lagi melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan, karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi ahli sufa. Singkat cerita, jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang. Ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan, ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahal laka min malika illa ma akal tafa'afnaita wala bista fa'ablaita. Terus tanya wa tasaddaqta fa'abqaita, kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan, yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa?
Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya, mungkin kita agak-agak enak. Pada zaman akhir tuh ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot zaman. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita simak bersama pengajian Gus Baha. Pada pengajian kali ini Gus Baha membahas tentang kenyamanan atau kebahagiaan dengan taat. Manusia selalu mencari kesenangan sesaat, dan sebagian dari manusia mencari kesenangan melalui jalur maksiat. Oleh karenanya Gus Baha memiliki obsesi atau cita-cita terbesar beliau, yaitu ingin sekali setiap pengajian Gus Baha orang mukmin bahagia. Dengan bahagia itu orang mukmin tidak macam-macam mencari kebahagiaan lewat jalur maksiat. Dan oleh karenanya pula dalam setiap pengajian Gus Baha selalu diberikan atau ditampilkan dan disajikan atau dibawakan secara bahagia, penuh canda tawa, riang, dan mudah dalam memahami, namun juga didasari oleh kitab-kitab yang bersanad jelas, ilmunya, sanad keilmuannya jelas, seperti kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab fikih yang dingaos oleh Gus Baha. Jadi tidak asal pengajian guyon saja, namun juga didasari dengan ilmu atau sanad keilmuan yang jelas. Perlawanan terhadap kemaksiatan itu gampang, bahwasanya tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Dan meninggalkan keharaman adalah suatu kewajiban. Dan meninggalkan keharaman adalah suatu kewajiban, makanya kewajiban itu mendatangkan suatu amal jariah, kebaikan buat kita. Oleh karenanya, teman-teman, marilah kita selalu dalam lingkungan kebaikan dan perbaikan. Dengan mengikuti pengajian Gus Baha, insya Allah kita selalu istiqomah di jalan Allah. Semoga sampai akhir hayat kita selalu istiqomah dalam lindungan Allah dan jalan Allah. Semoga selamat dunia dan akhirat buat kita semua dan keluarga kita semua. Sekiranya sampai di sini dulu teman-teman pengajian Gus Baha yang kita simak bersama. Insya Allah dilanjutkan di lain waktu dan pengajian Gus Baha yang lainnya. Sampai jumpa, jaga selalu kesehatan kalian, sejahtera dan bahagia selalu untuk kalian dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.